Hai guys, bertemu lagi dengan aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita menarik yaitu Juventus yang resmi mendatangkan Manuel Locatelli sebagai rekrutan anyar mereka. Dan juga ada berita dari Arsenal yang tinggal selangkah lagi untuk memboyong Martin Odegaard. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita masuk ke berita pertama, nggak tergabung ke dalam skema musim ini, Manchester United mendiskon harga Jesse Lingard. Selain itu, Ole Gunnar Solskjaer justru meminta klub untuk memperpanjang kontrak 5 pemain mereka. Sementara itu di Tottenham Hotspur ada Harry Kane yang sudah kembali berlatih dan rencana klub yang mau mendatangkan Kurt Zouma. Masa depan Jesse Lingard di MU masih menjadi teka-teki. Sebelumnya, gelandang asal Inggris ini sering dirumorkan nggak masuk ke dalam skema pelatih Ole Gunnar Solskjaer. Sebelumnya, Setan Merah sudah mematok harga Lingard sebesar 35 juta euro. Akan tetapi dilansir dari Sportmall, Setan Merah menurunkan harga Lingard menjadi 25 juta euro. Laporan tersebut mengatakan kalau West Ham bersiap untuk mengajukan tawaran kedua. Sebelumnya, tawaran pertama West Ham ditolak oleh Setan Merah. Pelatih Manchester United Ole Gunnar Solskjaer sudah mengajukan permintaan kepada direksi klub. Ole meminta mereka untuk memperpanjang kontrak 5 pemain penting. Bersumber dari Sky Sport, kelima pemain tersebut adalah Harry Maguire, Luke Shaw, Marcus Rashford, Bruno Fernandes, dan gelandang asal Prancis Paul Pogba. Akan tetapi sampai saat ini Pogba belum menekan perpanjangan kontraknya di Old Trafford. Sementara itu, Pogba terus digoda untuk merapat ke PSG. Masa depan Harry Kane masih menjadi topik perbincangan hangat publik sepak bola. Sampai saat ini, Kane sering disebut akan segera merapat ke Manchester City. Skuad asuhan Pep Guardiola tersebut bahkan sudah mengajukan tawaran sebesar 117 juta euro. Tetapi sayang tawaran tersebut ditolak oleh Tottenham. Menurut laporan dari Sky Sport, Kane sudah kembali ke dalam sesi latihan Tottenham pada Selasa pagi kemarin. Di bursa transfer musim panas ini, Chelsea langsung tancap gas untuk membenahi skuadnya. Terbaru, klub yang dibesut Thomas Tuchel ini mendatangkan striker Inter Milan Romelu Lukaku. Gak cuma mendatangkan pemain, kabarnya The Blues juga akan melepas beberapa pemain mereka. Sebelumnya mereka baru melepas Tammy Abraham ke AS Roma. Selain Tammy, Kurt Zouma dikabarkan juga akan angkat kaki dari Stamford Bridge. Pemain yang mengawal pos bek tengah ini diminati oleh klub London lainnya yakni Tottenham Hotspur. Masih di Inggris ada Arsenal yang bisa melepas Aubameyang kalau Barcelona mau memberikan 3 pemainnya. Selain itu, klub yang berjuluk Meriam London ini tinggal selangkah lagi untuk bisa mendatangkan Martin Odegaard. Nah, selain Odegaard, The Gunners juga berniat untuk merekrut Aaron Ramsdale. Barcelona disebut berminat untuk mendatangkan striker Arsenal yakni Pierre-Emerick Aubameyang. Kabarnya Arsenal siap melepas Aubameyang di bursa transfer musim panas ini. Akan tetapi kabarnya Barcelona nggak bisa mendapatkan Aubameyang begitu saja. Kabarnya Arsenal meminta Barcelona untuk menyerahkan 3 pemainnya. Bersumber dari Media Sport, 3 pemain yang dimaksud tersebut adalah Neto, Philippe Coutinho, dan Clement Lenglet. Arsenal saat ini menjadi bulan-bulanan warganet. Alasannya karena dalam beberapa waktu terakhir, The Gunners sering tampil melawak. Terbaru mereka berhasil dikalahkan oleh tim promosi Brentford. Oleh sebab itu banyak pihak yang berkomentar tentang performa Arsenal saat ini. Salah satunya adalah jurnalis kenamaan asal Inggris Piers Morgan. Morgan menilai kalau performa Arsenal saat ini sangatlah buruk. Menurut Morgan, Arsenal butuh pemain yang bermental juara. Kepindahan Martin Odegaard ke Arsenal tinggal selangkah lagi. Kabarnya gelandang asal Norwegia ini sudah mencapai kesepakatan untuk merapat ke Stadion Emirates. Kabar ini juga disampaikan oleh jurnalis sepak bola kenamaan Fabrizio Romano. Menurut Fabrizio, Odegaard akan bergabung ke Arsenal dengan nilai 40 juta euro. Gelandang Real Madrid ini juga akan menandatangani kontrak sampai dengan 5 tahun ke depan. Di musim panas ini, Arsenal begitu serius untuk membenahi skuadnya.
Kabarnya klub asuhan Mikel Arteta ini selangkah lagi mendatangkan kiper Sheffield United, Aaron Ramsdale. Menurut laporan dari The Athletic, Ramsdale bakal diboyong dari Sheffield dengan mahar sebesar 28 juta euro. Selain itu, The Gunners juga akan menambahkan bonus sebesar 4 juta euro. Kedatangan Ramsdale diyakini akan menciptakan persaingan yang ketat di barisan penjaga gawang. Alasannya, The Gunners sudah punya Ben Leno. Di berita sepak bola Inggris lainnya, ada Erling Haaland yang diprediksi akan merapat ke Liverpool. Selain itu ada juga Manchester City yang baru merilis jersey ketiganya. Nah, netizen ini menganggap kalau jersey ini terlalu biasa bahkan terbilang buruk. Penyerang muda Borussia Dortmund Erling Haaland saat ini menjadi incaran klub-klub top Eropa. Haaland juga sering dikaitkan dengan dua raksasa La Liga yakni Real Madrid dan Barcelona. Akan tetapi menurut legenda Dortmund Michael Rummenigge, Haaland justru akan merapat ke klub Inggris. Rummenigge menyebut kalau dua La Liga tadi nggak mampu untuk memboyong Haaland. Menurut Rummenigge, Haaland berpeluang untuk memperkuat Liverpool. Sampai saat ini, The Reds memang belum mendatangkan pemain top. Manchester City resmi meluncurkan jersey ketiga terbaru mereka. Jersey ini bakal digunakan untuk mengarungi kompetisi musim 2021-2022. Masih di besut apparel Puma, jersey ketiga ini menggunakan biru tua sebagai warna dasarnya. Pada bagian tengahnya terdapat tulisan Manchester City dengan garis berwarna biru langit. Banyak netizen yang menilai kalau jersey tandang Manchester ini jelek. Salah satu dari mereka bahkan menyandingkannya dengan baju Ramayana. Kita bertolak ke Spanyol, ada James Rodriguez yang menjadi incaran dari Atletico Madrid. Berikutnya, klub berjuluk Los Rojiblancos ini juga akan segera mendatangkan Dusan Vlahovic. Sementara itu mereka resmi memperpanjang kontrak dari Marcus Llorente. Kabar beredar menyebut kalau pelatih Everton Rafael Benitez nggak memasukkan James Rodriguez ke dalam daftar skuadnya. Mengetahui hal tersebut, beberapa klub jempolan Eropa mulai menargetkannya. Salah satu yang berminat mendatangkan Rodriguez adalah klub ibu kota Spanyol yakni Atletico Madrid. Pemain asal Kolombia ini dikabarkan bakal segera merumput di Wanda Metropolitano. Hal ini terjadi karena Rodriguez menuliskan cuitan sinyal di akun Twitter pribadinya. Dalam cuitannya tersebut, Rodriguez menulis slogan Atletico Madrid. Juventus sepertinya harus ikhlas kehilangan striker incaran mereka yakni Dusan Vlahovic. Pasalnya Atletico Madrid dikabarkan selangkah lagi untuk mendatangkan pemain Fiorentina tersebut. Menurut kabar, Los Rojiblancos sudah mencapai kesepakatan dengan Fiorentina terkait transfer Vlahovic. Kabarnya Vlahovic akan segera bergabung ke klub asuhan Diego Simeone tersebut. Sebelumnya Vlahovic juga menjadi incaran sejumlah klub top Eropa. Selain Juventus, Arsenal juga berminat untuk mendatangkannya. Atletico Madrid resmi memperpanjang kontrak gelandang andalan mereka yakni Marcus Llorente. Kabar ini juga mereka sampaikan melalui Instagram resmi klub. Llorente mendapat tambahan perpanjangan kontrak sampai dengan 3 tahun ke depan. Artinya, gelandang asal Spanyol ini akan bertahan di Wanda Metropolitano sampai dengan tahun 2027 mendatang. Melalui Twitter pribadinya, Llorente mengungkapkan rasa bahagianya. Alasannya karena dirinya bisa mengabdi lebih lama di skuad Los Rojiblancos. Barcelona dikabarkan akan menjual 3 pemainnya di musim panas ini. Menurut media Gol, Blaugrana berharap bisa mendapat dana yang besar dari hasil penjualan tersebut. Kabarnya klub besutan Ronald Koeman ini sedang terlilit hutang. Dewan Direksi Barcelona menyusun rencana untuk memangkas pengeluaran sebesar 200 juta euro. Rencananya mereka akan menjual 3 pemain pada musim panas ini. 3 pemain tersebut adalah Philippe Coutinho, Samuel Umtiti, dan Miralem Pjanic. Kita pindah ke Italia guys, ada Juventus yang resmi mendatangkan Manuel Locatelli. Nah, untuk mendapatkan Locatelli sendiri, Juventus berhasil menikung Arsenal. Selain itu ada juga kabar dari Footy Headlines yang membocorkan jersey ketiga Inter Milan. Juventus akhirnya resmi mendatangkan Manuel Locatelli sebagai rekrutan teranyar mereka.
Locatelli diboyong dari Sassuolo dengan mahar sebesar 37 juta euro. Juventus menyodorkan kontrak kepada Locatelli sampai dengan 2 tahun ke depan. Dalam perburuan Locatelli, Bianconeri berhasil menikung Arsenal. Sebelumnya Arsenal juga berminat untuk memboyong Locatelli ke Stadion Emirates. Bahkan The Gunners sudah menyiapkan dana sebesar 40 juta euro. Tetapi sayang Locatelli lebih memilih untuk pergi ke Juventus. Footy Headlines memberikan bocoran jersey ketiga Inter Milan yang bakal digunakan untuk musim 2021-2022. Jersey ini masih dibesut oleh aparel asal Amerika Serikat yakni Nike. Jersey ini menggunakan hitam sebagai warna dasarnya. Selain itu, terdapat kombinasi penuh warna yang terdiri dari kuning, biru muda, orange, dan biru. Untuk bagian logonya mereka menggunakan warna biru muda dan warna hijau. Masih belum diketahui secara pasti kapan jersey ini bakal dirilis. Berikutnya ada kabar dari Michael Jordan yang mendapat keuntungan 6 juta euro dari penjualan jersey PSG Lionel Messi. Sementara itu Jorginho diragukan untuk bisa meraih Ballon d'Or. Kedatangan Lionel Messi ke PSG membuat berkah tersendiri bagi legenda NBA yakni Michael Jordan. Kabarnya kesepakatan dengan Nike memberikan keuntungan bagi Jordan sebesar 5%. Artinya Michael Jordan sudah mendapat keuntungan sebesar 6 juta euro. Keuntungan tersebut didapat dari penjualan jersey PSG bernomor punggung 30 tersebut. Dari total keseluruhan penjualannya, jersey Lionel Messi sudah mendapat keuntungan sebesar 120 juta euro. Mantan bomber timnas Italia Antonio Cassano menjagokan Lionel Messi sebagai peraih penghargaan Ballon d'Or. Selain Messi, terdapat kandidat lainnya yakni Jorginho. Cassano sebenarnya juga memberikan dukungan kepada Jorginho. Akan tetapi dirinya nggak yakin kalau para voter akan memberikan suaranya kepada Jorginho. Menurut Cassano, terdapat kejanggalan apabila Jorginho keluar sebagai pemenang. Cassano juga menyebut kalau ada jurnalis yang memilih Jorginho, maka lisensinya harus dipertanyakan. Berita terakhir ada cerita lucu dari Jordi Alba yang pernah membayar 50 juta rupiah gara-gara kalah main undian di restoran mewah. Tonton ceritanya berikut ini. PSSI dikabarkan akan bekerja sama dengan 7 universitas di Indonesia. Kerjasama ini bertujuan untuk mengembangkan sepak bola di Indonesia. 7 universitas tersebut adalah Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Negeri Padang, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Negeri Malang, dan STKIP Pasundan. Kerjasamanya juga meliputi beberapa aspek mulai dari pembinaan pemain, pembinaan pelatih, pembinaan wasit, sampai pemanfaatan fasilitas kampus. Baru-baru ini Gerard Piqué terlibat percakapan bersama selebriti Spanyol bernama Ibai Llanos. Bek berusia 34 tahun ini menceritakan kisah menarik yang pernah ia alami. Cerita ini dimulai pada saat para pemain Barcelona mengadakan makan malam di sebuah restoran mewah. Semua pemain memasukkan kartu kredit mereka ke dalam sebuah topi. Mereka mengambil kartu kredit secara acak dan yang keluar akan digunakan untuk membayar pesanan. Gak disangka kartu kredit yang keluar adalah kartu kredit milik Jordi Alba. Hasilnya Alba harus membayar makanan mereka seharga 3.000 euro atau sekitar 50 juta rupiah. Jadi guys, kita masuk ke sesi baca-bacain komentar kamu. Langsung aja dari MR01, sukses terus cetak gol harian, jadi makin update informasi seputar sepak bola nonton cetak gol. Wah, terima kasih ya MR01, doain kita terus supaya kita bisa update sepak bola setiap hari buat kamu. Nah, lanjut lagi, ini dari DR Exler. Tolong bilang sama Debbie kalau aku masih sayang. Duh, ngapain sih berharap sama yang gak pasti dan yang udah pergi? Mending kamu cari cewek lain aja, oke? Nah, buat kamu yang mau dibacain juga komentarnya atau mau titip salam kayak abang-abang tadi, bisa komentar di bawah ini ya guys. Sampai jumpa!